Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang super menarik. Dan pastinya dari kacamata yang 100% netral ya. Kita mau membedah sebuah teks dari media religi dan politik, yaitu Buletin Kaffa edisi 443. Ingat ya, tujuan kita di sini bukan buat setuju atau nggak setuju, bukan juga buat mihak pandangan kanan atau kiri. Kita cuma mau membedah secara objektif, gimana sih teks ini menyusun argumen-argumennya dengan menggabungkan data dan teologi. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita bakal bagi pembahasan ini ke dalam 4 bagian utama. Pertama, klaim jalan yang benar. Kedua, realita tembok utang ekonomi. Ketiga, tekanan geopolitik luar negeri. Dan terakhir, syariat sebagai standar kebenaran. Sebelum kita masuk lebih dalam ke intinya, coba perhatikan dulu materi sumber yang lagi kita bahas ini. Ini dia bentuk visualnya. Buletin Dakwah Kaffa edisi 443 yang rilis pada tanggal 15 Mei 2026. Tanggal rilis ini penting banget loh untuk kita ingat. Soalnya, argumen yang mereka bangun di sini tuh benar-benar terikat sama situasi politik dan ekonomi yang lagi hangat-hangatnya pada kurun waktu tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan, ada semangat yang ditulis jelas banget nih logo mereka. Meracik solusi, sajikan pemahaman. Dan sejalan banget nih sama semangat buat menyajikan pemahaman, tujuan utama kita sekarang adalah mencoba melihat dunia dari kacamata para penulisnya secara objektif. Kita bakal coba selami gimana sih cara mereka meracik argumen-argumen tersebut. Kita masuk ke bagian pertama, klaim jalan yang benar atau narasi pemerintah. Buletin ini nggak ujuk-ujuk muncul dari ruang hampa ya. Mereka sebenarnya lagi merespons sebuah momen spesifik. Jadi di bulan Mei 2026, Presiden Prabowo sempat bikin pernyataan yang cukup tegas, yang kemudian dikutip langsung oleh buletin ini. Beliau bilang, kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Buletin ini menyoroti gimana klaim tentang pemerintahan yang bersih dan diberkati ini diulang-ulang, baik waktu ketemu masyarakat nelayan maupun pas retret kabinet di awal tahun. Nah, yang bikin slide ini menarik banget adalah cara buletin itu merespons pernyataan sang presiden. Alih-alih langsung menolak mentah-mentah, mereka malah melempar satu pertanyaan kritis ke pembacanya. Apakah klaim ini sesuai realita? Buat si penulis, klaim kalau seorang kepala negara itu ada di jalan Tuhan, nggak bisa cuma lewat retorika manis aja, tapi harus benar-benar dibuktikan lewat kebijakan aktual di lapangan. Dan dari pertanyaan krusial inilah, buletin mulai meluncurkan kritik mereka yang berbasis data. Lanjut ke bagian kedua, realita tembok utang ekonomi alias kritik ekonominya. Di titik inilah argumen utama mereka mulai dibangun. Mereka berpendapat kalau negara ini sebenarnya berjalan menggunakan ideologi kapitalisme sekuler. Terus, untuk mendukung argumen itu, mereka ngeluarin satu angka yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. 9920,42 triliun rupiah. Angka fantastis ini spesifik banget diambil dari data resmi Kementerian Keuangan per akhir Maret 2026 yang katanya setara dengan 40,75% dari produk domestik bruto kita. Wah, buat penulis buletin, ini bukan sekedar indikator ekonomi makro biasa. Bagi mereka, ini adalah bukti nyata dari sistem ribawi yang menurut mereka terang-terangan menabrak aturan hukum agama. Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Buletin ini nggak cuma berhenti di total utang, tapi mereka membedah struktur pembayarannya. Coba dibandingin, alokasi beban bunga utang itu nyentuh angka 599,4 triliun rupiah berhadapan sama utang jatuh tempo di 2026 yang tembus 833,96 triliun rupiah. Teks ini merujuk ke laporan dari lembaga ISEI yang menyebut fenomena penumpukan utang jatuh tempo tertinggi dalam sejarah ini dengan istilah yang lumayan ngeri, tembok utang atau debt wall. Terus apa sih dampak langsung dari si tembok utang ini buat rakyat? Buletin kemudian menyoroti angka 57,2%. Itu adalah perkiraan jumlah warga miskin di Indonesia yang mereka kutip dari catatan Bank Dunia. Argumen para penulis di titik ini tajam banget. Mereka pengen menggarisbawahi sebuah ironi. Ibaratnya, utang ribawi yang nilainya ribuan triliun itu ternyata dianggap nggak ada gunanya sama sekali buat menyelesaikan penderitaan dan ngatasin kemiskinan yang masih merajalela di lapangan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tekanan geopolitik luar negeri. Di sini kritiknya meluas ke isu global. Setelah puas ngebedah urusan dalam negeri, kritiknya melebar ke ranah internasional. Buletin ini secara sistematis menyusun daftar 3 kesepakatan internasional yang menurut mereka super mengkhawatirkan, bahkan diklaim menggadaikan kedaulatan negara. Pertama, ada perjanjian perdagangan Agreement on Reciprocal Trade. Kedua, kemitraan militer Major Defense Cooperation Partnership. Dan yang ketiga, keikutsertaan aktif Indonesia di dalam Board of Peace yang diinisiasi oleh Donald Trump.
Dan peta perbandingan ini dengan gamblang mengilustrasikan siapa yang sebenarnya menang dan kalah versi buletin tersebut. Di mata mereka, pihak yang untung besar-besaran itu Amerika Serikat dan Israel. Mulai dari bebas biaya masuk, kontrak alutsista gede-gedean, sampai dominasi militer. Sebaliknya, pihak yang dirugikan justru Indonesia yang harus nanggung biaya impor triliunan dan yang paling prinsipil seolah mengorbankan solidaritas untuk Palestina dan Gaza. Intinya, buletin ini mengkritik keras kenapa pihak yang dituduh melakukan kekejaman kemanusiaan malah dikasih panggung, sementara negara kita seolah diam aja tak mengecam. Kita sampai di bagian keempat sekaligus puncaknya. Syariat sebagai standar kebenaran yang ngebahas kerangka teologisnya. Nah, di titik inilah buletin tersebut melakukan manuver besar menuju kerangka teologis mereka. Biar kita paham kenapa mereka menolak keras kesepakatan geopolitik tadi, kita harus ngerti satu istilah kunci ini, kafir harbi fil al. Buletin mendefinisikan istilah ini sebagai negara yang secara nyata memerangi kaum muslim. Dan ya, mereka secara terbuka memasukkan Amerika Serikat dan Israel ke dalam kategori ini. Teks ini dengan tegas mengklaim bahwa berdasarkan aturan agama mereka, sangat haram hukumnya bagi negara buat menjalin aliansi atau bikin perjanjian yang ngasih celah buat negara-negara tersebut untuk menguasai kaum muslim. Dari semua masalah yang udah dijabarin panjang lebar tadi, solusi pamungkas yang mereka tawarkan akhirnya mengerucut ke satu poin utama. Bahwa kebenaran sejati sebuah negara itu nggak bakal pernah bisa dinilai cuma dari klaim pribadi atau hukum sekuler buatan manusia. Teks ini menuntut bahwa satu-satunya cara supaya pemerintah bisa dianggap berada di jalan kebenaran adalah dengan meminggirkan hukum buatan manusia dan secara eksklusif menerapkan syariah Islam di setiap sendi tata negara. Terus, buat ngasih pukulan telak pada kritik ekonomi mereka, buletin ini menyisipkan kutipan langsung dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278-279. Bunyinya, tinggalkan sisa-sisa riba. Jika tidak, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Penggunaan ayat spesifik ini tuh bukan kebetulan ya. Penulis dengan sadar membingkai beban utang negara dan sistem bunga itu secara harfiah sebagai sebuah deklarasi perang terbuka antara manusia dengan Sang Pencipta. Ngeri juga kan? Dan sebagai penutup argumen mereka, buletin ini menyertakan sebuah hadis riwayat Imam Malik. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Hadis ini diposisikan dengan strategis buat ngunci kerangka teologis mereka sebagai satu-satunya solusi atas rentetan krisis ekonomi dan politik yang udah dipaparkan sebelumnya. Ini semacam penegasan final dari mereka, bahwa inilah pedoman sah yang patut diikuti. Dari seluruh sesi bedah materi ini, pada akhirnya kita dihadapkan pada satu pertanyaan provokatif yang layak banget buat direnungkan bareng-bareng. Setelah ngelihat sendiri gimana teks ini pinter banget merajut data statistik ekonomi dan kompleksitas isu internasional dengan dalil-dalil teologis yang kuat, pertanyaannya adalah bagaimana media religi membentuk persepsi politik Anda sendiri? Ini adalah contoh yang luar biasa ya, tentang gimana angka-angka yang kaku bisa dibingkai ulang jadi sangat emosional dan persuasif lewat kacamata agama. Pesan saya, tetaplah kritis, pertahankan semangat belajar kalian, dan terus gunakan nalar analitis saat mengurai informasi apapun di luar sana. Makasih banyak udah nemenin di sesi bedah materi kali ini, sampai jumpa!